A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita melalui streaming Al-Azifi Channel dan kita akan coba aplikasi Zoom ini, berusaha untuk bisa memaksimalkan belajar online yang mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat buat kita semua, baik buat yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, insyaallah. Baiklah jemaah Allah muliakan, tak ada yang salah. Ya, bahwa kata tak ada yang salah ini merujuk kepada alasan menyimpulkan bahwa tidak ada keburukan dalam takdir yang Allah telah tentukan. Karena semua yang Allah ciptakan, semua yang Allah tentukan adalah baik. Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala betul-betul menginginkan manusia ini memahami bahwa dunia ini merupakan majra'atul akhirah. Dunia ini merupakan tempat bercocok tanam untuk akhirat. Sehingga yang perlu kita ketahui dalam hal ini adalah tazawwad, berbekalnya kita di atas dunia ini dengan amal soleh yang kita lakukan. Baik memang merupakan syariat yang dicontohkan atau memang bertahan hidupnya kita di atas dunia dengan ujian yang Allah ujikan. Karena kalau yang namanya syariat, Allah utus pada setiap umat seorang rasul. Ani'budullaha wajtanibut tagut. Ani'budullaha wajtanibut tagut. Untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak menyembah tagut yang diibadahi selain Allah. Ya, harusnya seperti itu. Jadi dia memang betul-betul paham hidup ini ya seperti apa yang dicontohkan Rasul. Diutus mereka ke setiap umat ini untuk mengajarkan pada masanya. Tapi kalau Nabi Muhammad memang berbeda. Beliau diutus yang sifatnya rahmatan lil alamin. Rahmat untuk alam ini. Makanya banyak sekali hal yang mungkin perlu dipahami. Artinya apakah betul hidup ini hanya untuk melakukan syariat yang diperintahkan? Karena terkadang di luar itu pun kita dipaksa untuk bertahan dengan ujian yang ada, Ustaz. Ya, wallahi ujian pun sebenarnya adalah media yang Allah berikan kepada manusia untuk disikapi dengan sabar maupun syukur. Ya, inilah kemuliaan Islam. Diutusnya Nabi Muhammad manusia biasa seperti kita. Ana basarum mislukum yuha. Aku manusia biasa cuma dapat wahyu, gitulah. Artinya cara bertahannya Rasul di dunia dengan ujian yang diujikan kepadanya, maka menjadi sebuah contoh yang baik buat kita karena kita telah menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Ya, nggak boleh kita menganggap baik menurut kita, nggak boleh. Dulu ada orang yang sholat nggak berhenti-berhenti. Dulu ada orang yang puasa nggak buka-buka. Dulu ada orang yang nggak menikah-menikah. Nabi bilang, aku sholat, aku tidur, aku berpuasa, aku berbuka. Ana atazawwadun nisa, aku menikah dengan perempuan, kata Rasul.
Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka yang enggan dengan sunnahku bukan dari golonganku. Kata Rasul seperti itu. Ya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak mengikuti kebiasaan sunnahku ini bukan dari golonganku. Ya. Kitanya yang harus paham. Jangan sampai terjebak dalam kesalahan yang berkepanjangan ini. Masya Allah. Karena banyak orang yang berubah fungsi ketika diuji. Bukan dia yang dulu. Ya. Sering kok diingatkan bahwa ujian ini kan untuk mengetahui siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang tidak. Gak ada yang salah lah. Bahkan ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala Jalla wa'ala ini memberikan banyak contoh dari Quran dan Sunnah sebagai rujukan. Kita disuruh bersabar dan kita disuruh bersyukur. Betapa banyak nasihat ulama yang menjadi acuan kita mencontohnya. Ya, ada sebuah riwayat ketika disampaikan bahwa Rasul pernah bersabda, "Lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnah." Tidak tersisa dari bagian dunia ini melainkan bala dan fitnah. Lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnatun. 14 abad yang lalu Nabi sudah bilang ini. Lam yabqa, tidak tersisa minad dunia, dari dunia yang kita berada di atasnya ini, illa, kecuali bala'un wa fitnah, kecuali bala dan fitnah. Fitnah ini ujian. Ya, ujian. Jadi memang betul kalau hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Dan kita harus berhusnuzon bahwa tidak ada keburukan pada ujian yang Allah ujikan gitu. Kemudian ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafirin. Ini hadis riwayat Imam Muslim, At-Tirmizi, Ahmad dan lainnya pun meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Sakhar Abu Hurairah. Ketika Rasul bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafirin. Dunia ini merupakan penjara buat orang beriman dan sorga buat orang kafir. Jangan bilang salah ya, ini haknya Allah. Karena manusia ini di atas dunia ini harus merasakan bahwa dunia ini betul-betul season. Manusia harus tahu bahwa dunia ini adalah penjara. Jamaah pernah masuk penjara? Jangan, ya ngayal jangan. Saya pernah berapa kali ngajar penjara. Di penjara itu ya mereka hidup seperti layaknya kita hidup. Ya semuanya ada di penjara, semuanya ada. Cuma dibatasi dengan teralis besi. Kadang-kadang dari teralis kita lihat orang dagang di luar sana ya cuma ngelihat doang, beli nggak bisa. Jadi kadang-kadang kalau kita contohkan ini orang Islam seperti itu betul. Ya banyak ini orang jualan, cuma Ramadan kan nggak bisa jajan, ada batasan. Orang dagang, orang bisnis, Masya Allah, siang, malam, kita nggak bisa kayak begitu. Kenapa? Ada azan berkumandang. Ya, sepenting apapun urusan dunia, kalau Allah sudah panggil orang Islam, Allah dikedepankan. Iya. Jadi betul-betul kayak dibatasin. As-sijn di sini batas penjara gitu loh. Wa jannatul kafirin, sementara sorga buat orang kafir karena nggak ada batasan. Ya, kekal khalid kayak orang di sorga. Nggak ada batasan, nggak ada yang namanya siang malam. Ya surga ya udah selamanya ya siang, ya selamanya full kita melek. Udah nggak ada lagi tidur, buang hajat, yang buruk-buruk udah nggak ada sudah. Itu di surga nanti. Dilarang kita orang Islam makan pakai piring emas, piring perak, sendok emas, sendok perak. Ntar di akhirat lain lagi ceritanya, Masya Allah. Ya, lain lagi. Iya kadang-kadang kita suka lupa tuh. Padahal penting sekali kita mengetahui hal yang seperti itu, Masya Allah. Makanya sayang kalau seandainya kita nggak berilmu. Kita nggak berilmu, sayang sekali, Masya Allah. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya betapa banyak kemuliaan yang dijanjikan dalam agama ini mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnah. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafirin. Dunia ini sijnul mu'min wa jannatul kafirin. Dunia ini betul-betul sijen,
Sijan di sini artinya betul-betul merupakan penjara buat orang yang beriman. Jadi kalau kita nggak merasa di penjara di dunia, ya ada yang salah. Nggak di penjara di dunia, ya ada yang salah. Harusnya tidak. Harusnya kita tahu nih, ya betapa banyak kemuliaan dan keberkahan dalam kehidupan kalau kita merujuk pada contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayanglah kalau kita nggak berilmu dalam hal ini, masya Allah. Taib. Kemudian ada perintah bahwa ketika kita banyak komplain dengan dunia, tentu seperti ada kematian dalam keluarga kita, ya, ayah kita mati, ibu kita mati, orang tua kita mati, saudara kita mati, terkena bencana dan lainnya, masya Allah. Cuma kita nggak paham, padahal penting sekali kita tahu, bahwa apa yang kita lakukan akan mendatangkan kebaikan kalau memang kita berkeyakinan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Cuma mau bilang apa? Dia tidak berilmu dalam hal ini. Ada surat Al-Anbiya ayat 35 tuh. Surat ke-21 tuh ketika Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa ini pasti didatangi oleh kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Nah, ini jadi landasan bahasan kita nih. Kita jangan sampai ada komplain di antara kita, supaya kita tahu kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa yang bernyawa, setiap jiwa itu pasti merasakan kematian. Jadi nggak usah dikomplain, kayaknya Allah salah, kenapa mesti ayah, kenapa mesti mama, kenapa mesti anakku yang meninggal, kenapa mesti kakek nenekku, kenapa mesti saudaraku. Hey, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kenapa mesti ada corona, virus yang menjangkit banyak orang di dunia manapun? Aduh, ya Allah, ya Allah. Ya, kenapa mesti begini, kenapa mesti begitu? Kok jadi orang yang bingung? Orang yang nggak paham. Dari sebelum corona datang juga kematian sudah ada. Kalau belum saatnya meninggal, nggak ada bisa bikin kita wafat. Karena yang mematikan itu Allah, bukan makhluk. Ya, jangan salah sangka sama Allah, nggak ada yang salah. Ya, sudah tenang saja. Makanya dalam Islam ini kita mesti berilmu sebelum beramal. Sekarang sibuk orang ini menyuci tangan dengan alkohol, dengan hand sanitizer-nya. Boleh, bukan tidak. Cuma hati-hati, itu alkohol, nanti kena api bisa kebakar. Atau itu alkohol bisa mematikan semua bakteri. Sementara di tangan kita kan butuh juga bakteri-bakteri yang baik, ya. Yang kalau seandainya kita mau memanfaatkan bakteri tersebut akan menjadi maslahat buat badan kita juga. Nah, sekarang kalau mati semua kan fatal. Kenapa? Karena kewaswasan kita. Kita lupa tidak ada penyakit yang menular. Cuma tugas kita mencuci tangan, hidup bersih saja. Kalau maksimal milik Allah. Nggak ada yang maksimal. Coba aja pakai sarung tangan plastik. Letakkan cairan tinta di tangan kita. Ya. Saya yakin sekali nggak semua kena tinta, betul. Nah, sementara kondisi virus kalau di tangan pun seperti itu. Ya, saya bilang kita sudah sterilisasi di rumah kita. Udah nggak ada, udah disemprot. Hey, apa ini virus? Bodoh, dia bisa nyelip. Jangan terlalu pede kayak orang pakai masker. Kalau pakai masker nggak bakal mati. La haula wala quwata illa billah. Bahkan yang punya pabrik masker pun bisa mati. Bukan begitu bahasa agama. Tetap kita butuh Allah, butuh bertawakal sama Allah. Nah, tawakal ini nggak semerta-merta bisa dirasakan kecuali orang yang bertakwa. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baru wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Jadi semua sudah ada ukuran dan mikdarnya. Ya, ada ukurannya. Jangan salah paham, jangan dikomplain. Tidak ada keburukan pada takdir yang Allah telah ciptakan. Allah sudah mengatakan la yukallifullahu nafsan
illa wus'aha. Tidak mungkin Allah uji manusia di luar batas kemampuannya. Cuma karena kita nggak paham, akhirnya kita komplain. Karena terbiasa memaksa Allah untuk paham diri kita. Ya, kita nggak paksa diri kita untuk paham yang Allah mau, itu yang terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap jiwa itu akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Makanya ketika zikir pagi dan petang kita mengatakan asbahna wa asbahal muluk lillah, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Allahumma amsayna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Semua kembali ke Allah. Istirja yang kita ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu pun acap kali kita katakan seperti itu supaya kita paham ada istirja. Ilaina turja'un, kepada aku semua dikembalikan. Makanya nggak ada yang salah ya kalau memang kita biasa tawakal sama Allah. Manusia hanya berusaha, Allah berkehendak. Wa matasawun illa masya Allah. Kalian tidak punya kemampuan kecuali izin Allah. Udah usaha aja. Berhasil tidaknya kita kembalikan ke Allah, kan begitu. Wa ilaina turja'un, bahkan Allah yang surah kata Allah, ilaina turja'un, kepada kami akan kembali kalian. Surat Al-A'raf ayat 168, surat ke-7, Allah berfirman, wa balawnahum bil hasanat wasayyi'at la'allahum yarji'un. Ada ayat Allah berfirman, wa balawnahum bil hasanat, dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik, wasayyi'at, dan bencana yang buruk-buruk, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka kembali, la'allahum yarji'un, tentu kembalinya ke Allah. Iya, contoh begini, ketika kita merasakan ujian, Allah pengen ujian ini membuat kita dekat sama Allah. Yang pertama, ujian nikmat. Kalau dikasih nikmat, kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur ku tambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur ku tambah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau engkau ingkar, azab Allah pedih. Dengan kita bersyukur, syukur yang paling baik ya ketika kita memanfaatkan titipan nikmat ini dalam bentuk untuk berjihad. Al jihadu fi sabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Jihad dengan harta dan dengan jiwa kita. Nah, kita nggak merasa punyain, kita dititipin. Ketika dapat kebahagiaan, dia berbuat baik semaksimal mungkin, itu bentuk syukur. Atau kalau bahasa Nabi, taqarrub ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Taqarrub ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Dekatkan dirimu ketika engkau dalam keadaan lapang, senang, bahagia, dekatkan dirimu ke Allah. Ya'rifka fi syiddah. Ketika kau sulit nanti, Allah akan mendekat kepadamu. Ya, ini perintah. Kalau senang jangan lupakan Allah. Susah nanti Allah dekat dengan kita gitu. Kemudian wasayyiati, dan keburukan, Allah ujikan pada keburukan. Nah sekarang kayak keburukan yang kita rasa berbentuk virus yang menular, yang mematikan, yang bernama COVID-19 ini ya. Nah bagaimana bisa timbul, simpang siurlah bahasan manusia. Sebagian mengatakan karena memang ada oknum yang membuat. Sebagian mengatakan karena memang azab. Sebagian mengatakan karena memang sudah saatnya terjadi. Wallahu a'lam bishawab ya. Di Islam ini nggak dipermasalahkan itunya. Kita nggak mau suuzon. Kita juga nggak mau mengira-ngira. Makanya Nabi sudah katakan ini namanya ujian bala.
wabah. Kalau nanti ada wabah, berlarilah kalian dari wabah tersebut seperti kalian berlari ketika melihat seekor singa. Jadi kita suruh berlari aja udah, ngindar aja dulu. Kenapa? Karena ini makhluk mematikan, walaupun bentuknya nggak sesangar singa, cuma mematikan kata Rasul. Tolong ambil pelajaran. Ternyata pelajarannya adalah secara umum ini berbentuk azab yang Allah turunkan, rahmat buat orang yang beriman. Jadi kalau azab yang jadi rahmat, ketika terjadi fitnah virus begini, tugas kita kembali ke Allah. Fafirru ilallah, kembali ke Allah. Baguskan agama kita. Yang gak pernah ngaji, sekarang ngaji. Sekarang online gampang kok. Bisa pakai aplikasi Zoom, bisa pakai Al Azizi Channel, bisa pakai Instagram dan macam hal ya. Nggak butuh biaya banyak lah. Asal kita punya sinyal bagus atau nyender di tiang wifi, selesai urusan. Artinya gampang, belajar ini gampang. Buat apa? Buat menyimpulkan. Kalau nggak terjadi lockdown gini, mungkin kita nggak baca zikir pagi petang. Kalau nggak ada virus COVID-19 ini, mungkin kita hidup nggak sebersih sekarang. Kemarin kita remehkan itu salaman, berpelukan, cipika-cipiki dengan teman ketika berjumpa, yang mahram tentunya. Sekarang jadi kenangan. Salaman pun kita takut. Berpelukan apalagi. Cipika-cipiki, serem. Itu saat-saat indah di mana kita bisa bersalaman. Nabi mengatakan ketika tangan bersentuhan dengan tangan bersalaman, ini rontok dosa sampai terlepas di antara tangan tersebut. Waduh, tinggal kenangan. Orang nggak berani sekarang salaman sembarangan. Waduh, ya. Orang yang tadinya jarang mandi, dibilangin suruh mandi, males, takut make upnya rontok, sekarang tantar mandi. Si mbak bingung, ini handuk ganti mulu bu, iya mandi mulu. Ya, bener-bener pola hidup bersih diterapkan, alhamdulillah. Cari solusi. Ya, apapun yang dijadikan solusi gampang dikonsumsi sekarang. Nggak boleh sembarangan orang ngomong nih ada formula bagus, beli. Ini pencegahan bagus, beli. Dia lupa ini virus, ini wabah, Allah yang menularkan. Pun Allah yang akan bisa menghentikan penularannya. Makanya di sela-sela kita survive, dengar nasihat dokter, dengar nasihat orang-orang pinter, jangan lupakan Allah. Ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Karena kalau buat Allah itu tinggal berkata jadi maka jadilah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Allah tinggal bilang jadi maka jadi. Hei corona berhenti. Kata Allah berhenti. Udah corona udah bubar, udah. Udah terlalu lama kamu nih ngutak-ngutak nih corona nih. Ya, tolong. Aku yakin ini seperti pepatah mengatakan bahwa yang namanya ular tidak berbulu. Ular tidak berbulu. Dan ular bukanlah kanguru. Tolonglah cepat. Corona berlalu. Aku nggak kuat, ibuku bukan bu guru. Anak udah pada nggak sanggup juga tinggal di rumah, pengen buru-buru pulang ke sekolah masing-masing. Ya, tapi kan Allah sedang uji kita untuk kita bermuhasabah diri. Dengan begini kita baru tahu fungsi hijab. Dengan begini kita baru tahu betapa indahnya itu niqab cadar. Dengan begini kita baru tahu betapa kita butuh formula untuk mencegah. Sampai kita harus sadar nanti bahwa kematian itu betul-betul mengintai kita. Lau ta'lamu ma'alamu la dhahiktum qalilan la bakaitum katsiran. Sampai dikatakan kalau kalian tahu yang aku ketahui, kata Rasul, kalian sedikit tertawa banyak menangis. Iya, kalian sedikit tertawa banyak menangis. Karena ternyata mati itu nggak nunggu tabrakan, mati itu nggak nunggu sakit, mati itu nggak nunggu kecelakaan, atau mati itu tidak nunggu dibunuh atau bunuh diri. Ya kapanpun ada aja caranya. Tapi kalau kita berilmu tentang itu semua, kita akan paham nanti bahwa intinya kullu nafsin dha'iqatul maut.
Allah sudah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian diwafatkan kecuali dalam keadaan Islam. Ya, kecuali dalam keadaan Islam. Jadi kalau kitanya memang nggak paham, waduh berat ini. Ya, sudahlah, Allah akan uji manusia. Balawnahum bil hasanati wasayyi'at la'allahum yarji'un. Kami akan turunkan bala dalam bentuk kebaikan dan keburukan agar kalian kembali. Fafiru ilallah. Lihat. Dulu orang bingung jual masker, nggak ada yang beli. Sekarang sampai bingung nyari modal lagi di mana karena nggak ada lagi pabrik yang bikin ini. Semua sudah dibayarin, jadi belum sudah dipesan. Dulu orang bingung lihat masuk ruangan cuci tangan pakai alkohol, repot amat gitu. Sekarang semua orang begitu, yang dagang yang diuntungkan, nggak sangka. Allah kalau sudah ngatur rezeki, lihat. Tapi di sisi lain juga dibingungkan, tempat pariwisata yang berkaitan dengan orang-orang kumpul sekarang sepi. Dulu orang berpikirnya apa? Oh, clothing seru nih, bisnis kafe, bisnis butik, atau bisnis apa ya, yang memanfaatkan orang kumpul-kumpul. Sekarang orang nggak ada berani kumpul. Ya, jangankan kumpul di kafe, di mall, di masjid pun orang takut kumpul sekarang. Kenapa? Karena efek buruk perkumpulan, mudahnya terjangkit virus ini. Bahkan ulama sudah ketok palu berfatwa tuh, supaya jangan kita berkumpul-kumpul dengan sengaja. Allah uji manusia. Surat Al-Kahfi ayat 7, surat ke-18 Allah mengatakan, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Iya, Allah katakan tegas kok, Inna ja'alna ma'alal ardi zina. Ya Allah sendiri, Allah jadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Tujuannya apa? Supaya manusia merasakan kemuliaan. Allah pengen uji. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu la ya'lamanal kadzibin. Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang tidak. Ini ujian. Ya kan pernah kita bahas deh di majelis ilmu ini. Alladzi anqadha dhahra wa rafa'na laka dzikra. Alladzi anqadha dhahra wa rafa'na laka dzikra. Kamu ingat masa lalumu dulu? Punya banyak masalah. Ya. Solusinya kembalikan semua masalah ke Allah. Dia baguskan ibadah. Allah bilang, Alladzi anqadha dhahra wa rafa'na laka dzikra. Masalah yang membuat kamu ini terangkat masalahmu. Alladzi anqadha dhahra wa rafa'na laka dzikra. Ku angkat masalahmu karena zikirmu. Kamu berzikir, ya. Maka zikirmu ini membuat kamu diangkat masalah kamu. Kita zaman kita susah dulu nanya doa, Ustaz, doa biar tajir apa sih, Ustaz? Gawe, kata si Ustaz begitu. Bukan cuma sekedar minta. Dia minta, Ustaz, mau dong Tat, doain Tat biar tajir Tat. Biar lancar usaha Tat. Ya Allah gak enak begini Ustaz, makan modal mulu. Tat, tolong Tat, tolong Tat. Si Ustaz dipanggil itu bukannya. Alhamdulillah. Ketika sudah diajarkan cara teori dan doanya, sekarang dia sudah jadi bukan dia yang dulu, sudah tajir dia. Cuma sayangnya apa? Dia orang yang lupa. Fakafarat bi an'amillah, kufur nikmat. Salatnya enggak seperti saat dia susah dulu. Ibadahnya enggak serajin dulu. Dulu datang ke majelis taklim, waduh, Masya Allah. Zaman susah. Temennya marbot, temennya takmir masjid. Zaman susah, zaman seneng lihat. Ya, dia bukan lagi dia yang dulu, nggak kenal lagi yang namanya marbot takmir. Udah nggak tahu lagi letak Quran di mana karena lupa naruh, jarang dibaca.
Lihat, ini yang jadi masalah. Allah turunkan ujian berbentuk bala. Karena fakafarat bi an'amillah fa'adzaquhallahu libasal ju'wal khauf, ku pakaikan pakaian takut dan kelaparan. Bukan salah Allah. Bima kasabat aidikum, ulah tanganmu sendiri. Bima kasabat aidikum, ulah tanganmu sendiri. Lihat, karena kau yang melakukannya. Jangan salahkan Tuhan. Tak ada yang salah pada takdir yang Allah telah ciptakan. Ya, semuanya baik karena Allah Tayyib, nggak mungkin memberikan yang buruk. Kalaupun keburukan kita rasa, bukan Allah yang salah, kalian yang salah. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Kami menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Itu maksudnya begitu. Makanya jamaah yang Allah muliakan, ada sebuah riwayat yang Nabi mempertontonkan ketakjubannya sama orang beriman. Kata Rasul, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun lahu, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Iya, ajaban li amril mu'min. Nabi bilang kok, takjub aku, sungguh menakjubkan, kata Rasul. Li amril mu'min, semua perkara orang beriman. Ajib, ajaban, menakjubkan sekali orang beriman ini. Inna amrahu kullahu khairan lahu, karena semua urusannya adalah kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan hal tersebut tidak terdapat kecuali pada diri orang yang beriman. In asabathu syarra syakara, orang beriman itu kalau mendapatkan kelapangan, dia akan bersyukur. Fakana khairan lahu, syukur baik untuk dirinya. Wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu, pun dia mendapatkan kesempitan, dia bersabar, sabar baik untuknya. Lihat, ajib, ajaban li amril mu'min. Ajib itu artinya menakjubkan, bukan enak. Kita enak katanya ajib, makan nasi dikit, ajibnya ajib, ladzid, enak, lezat, ladzid. Kalau ajib itu mengherankan, sungguh menakjubkan. Iya. Nabi mengatakan, aku takjub, aku respect, dan aku memang sangat terpukau li amril mu'min, pada permasalahan setiap orang beriman. Kenapa? Karena semua urusannya baik. Inna amrahu kullahu khair. Orang beriman, asal iman kita bagus, senang pun nikmat, susah pun baik. Tidak ada keburukan sama sekali. Tidak ada yang salah. Dia tahu, karena dia kata Allah imannya bagus. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Nah. Walaysa dzaka li ahadin lil mu'min illa lil mu'min, karena nggak akan pernah ada kecuali betul-betul memang pada orang beriman. In asabathu syarra syakara, orang beriman itu kalau lagi diuji dengan kenikmatan, dia bersyukur. Hei, la in syakartum la azidannakum, kalau kau bersyukur ku tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kau berbuat kufur, azabku pedih, kata Allah. Makanya aku salut. Rapikan syukurmu pada Allah, ku tambah nilaimu. Unfik alik. Infakkan harta, malah infakkan kamu. Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak mungkin mendapatkan yang paling baik sebelum menginfakkan yang terbaik. Cara Allah, lihat. Nah, ini timingnya tepat nih jamaah ya, para pemirsa Al-Zifi Channel dan Zoom, aplikasi Zoom yang Allah muliakan. Ayo dong, jangan cuma beli masker, cuma beli formula. Tawaran Islam tuh simple, nggak butuh biaya besar. Jangan direpotkan dengan obat macam-macam. Kembali ke iman kita, ke Rasul. Coba konsumsi habbatus sauda. Ya, sudah kita kemas dalam bentuk ajwa gasim, tuh ada tuh di Al-Zifi itu ya, Masya Allah. Coba lihat, atau korma ajwa 7 butir tiap pagi. Coba, ini Nabi loh yang ngomong loh, di atas profesor itu. Nah, coba rasakan.
nggak usah dibikin bingung, nggak repot-repot. Nih orang bilang suruh beli apa ya, vitamin ini, vitamin itu, masker dan lainnya, kita beli. Padahal yang bikin kita, nggak ada satu dokter pun bilang bahwa masker itu menyembuhkan corona, tidak. Mencegah mungkin, sekedar mencegah doang. Ya, tapi yang lebih daripada itu kan Nabi ajarkan dan nggak butuh biaya. Biarin masker mahal, jintan hitam nggak pernah mahal. Ya. Kurma ajwa ya standar, ya, memang segitu nilainya, nggak ada. Justru yang paling penting apa? Sedekah. Sedekah, as-sadaqah tudhi'ul bala. Sedekah itu tolak bala. Bersedekahlah, lihat sedekah yang berkepanjangan. Ini banyak nih masjid yang sedang direnovasi, dibangun. Walaupun terkesan kosong sekarang, kesempatan merapikan masjid untuk lebih rapi. Ketika nanti badai virus sudah berlalu, orang kumpul lagi. Ini gedung-gedung sekolah lagi dibangun nih, tempat orang belajar. Kita mungkin udah gak mampu belajar maksimal, bantu maksimalkan bentuk gedung. Sampai orang merasakan bisa sekolah dengan baik. Pahala mereka, pahala kita. Apa yang kita bisa lihat, bantu. Jawil kurba wal yatam wal masakin, kerabat dekat, anak yatim, orang miskin. Coba dulu kan, hal tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Nabi sudah bilang, kamu tertolong itu, kamu tertolong karena apa? Karena doa orang miskin yang kamu tolong. Justru itu yang Islam tawarkan. Kita orang Islam ini punya formula sendiri buat melawan virus, melawan wabah. Nggak nunggu orang yang nggak ngerti agama yang nyampein, nggak nunggu orang kafir yang berikan formula. Islam sudah kasih formula, katanya way of life. Islam cara hidup, jalan yang baik. Coba pertontonkan, karena memang sudah diajarkan. Maka Nabi bilang begitu. Aku takjub sama orang beriman, semua masalahnya baik. Inna amrahu kullahu khairun lahu. Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Karenanya tidak ada lagi kecuali orang beriman yang merasakan kebaikannya. In asabatu syarra syakara. Orang beriman tuh dikasih nikmat dia bersyukur, Allah tambah, nggak habis. Ya syukur terserah, kasih nafkah, bersedekah apa aja. Ya, dia batasi untuk dirinya karena dia tuh semuanya titipan, nggak dia punyain. Dalam rezeki ada rezeki orang lain. Ya, dia berhusnuzon lah. Makin banyak rezeki makin sayang sama orang tuanya. Makin banyak rezeki makin sayang sama pasangan hidupnya, sama anak-anaknya, sama keluarganya. Allah akan tambah dengan sendirinya. Tapi kebalikannya, ya, kalau dapat keburukan dalam hidup, dia mau bersabar, sabar baik buat dia. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, kita bakal kembali ke Allah. Kalaupun kematian mendatangi dia yakin ini yang terbaik. Karena orang hidup pasti mati. Bukan berarti dia orang yang takut mati, bukan. Atau sombong berani sama mati juga nggak diperbolehkan. Intinya bahwa hidup ini ada kewajiban. Kewajibanlah kematian tersebut. Allahu a'lam bishawab. Iya. Pun disampaikan bahwa ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Jamaah bisa lihat tuh di surat Al-Hadid ayat 22. Surat Al-Hadid itu surat yang ke-57 ayat 22. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidakkah suatu musibah di bumi dan musibah yang menimpa diri kalian melainkan sudah tercatat dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami Allah menciptakan. Sesungguhnya yang demikian itu sudah bagi Allah. Jadi sekarang kita rasakan virus ini, Allah sudah tahu bakal ada virus corona, Allah sudah tahu. Jangan kita anggap Allah nggak tahu. Makanya berlindung sama Allah, bukan sama sosial media. Percaya aja sosmed bilang macam-macam. Udah yang paling bagus sekarang percaya sama Allah dan Rasul. Tanya sama ahlinya. Tunggu fatwa dokter, lihat kaitan dengan pencegahan. Kemudian kitanya yakin bahwa Allah ini nggak mungkin uji kita di luar batas kemampuan kita.
Apapun ujiannya tetap sholatnya 5 waktu. Apapun ujiannya tetap kita sedekah. Apapun ujiannya tetap belajar. Apapun ujiannya tetap mengembalikan semua ke Allah tanpa bersuuzon kepada Allah, ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kita berharap sekali mudah-mudahan kebaikan dalam kehidupan ini mendatangkan kemuliaan dalam hidup kita. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah jadikan yang terbaik dalam hidup kita ini untuk bisa berhusnuzon kepada Allah, ya. Sengaja tidak saya fullkan 1 jam karena khawatir tidak bagus sinyalnya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Mungkin ada yang disampaikan berkaitan dengan tak ada yang salah ini mau didialogin, baik via Al-Azvi Channel YouTube maupun Zoom, aplikasi Zoom. Yang menyaksikan yang mau ditanyakan silakan, fadhali. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau selain kurma ajwa, tetap dikonsumsi cukupi apalagi Ustaz? Wallahu a'lam bishawab, ya. Dalil yang sahih itu secara umum makan yang baik. Jangan yang syubhat apalagi yang haram. Tapi kalau Nabi sebutkan spesifikasinya habatus sauda dan kemudian kurma ajwa 7 butir itu. Sebagian ulama mengatakan kurma apa aja. Wallahu musta'an. Nah, tapi utama kurma ajwa karena disebutkan ajwanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengenai mayit yang terkena virus corona itu tidak dimandikan, tidak disolatkan. Bagaimana Ustaz? Wallahu a'lam bishawab, ya. Ini memang berkhilaf ulama, tapi melaksanakan yang wajib lebih dikedepankan ketimbang melakukan kewajiban, mencegah yang buruk lebih dikedepankan ketimbang melakukan kewajibannya, seperti itu. Ya, sebagian mengisyaratkan bersuci di balik penutup mayit tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana agar hati tidak selalu condong pada makhluk? Ayo, kecenderungan kita kepada makhluk ini karena kita merasakan bahwa makhluk ini mendatangkan manfaat buat kita. Padahal tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Begitu pula tidak bisa mendatangkan mudarat kecuali Allah. Harusnya kita berhusnuzon. Kalau memang semua Allah, kenapa mesti makhluk yang bisa memberikan? Ya, ketika dokter menjadi penyebab wasilah sembuhnya orangnya. Padahal kita tahu sekali bahwa yang menyembuhkan kan Allah. Asy-Syafi, yang sifat itu dulu. Ya, manusia tahunya dokter yang menyembuhkan, ini akidah. Harusnya kita mengatakan alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah menyembuhkan kita dari penyakit. Ya, jazakallah kepada dokter yang telah menjadi wasilah sembuhkan. Harusnya seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai merintih sakit sama Allah, ketika sembuh terima kasih sama dokter ya salah. Sama obat yang kita minum. Waalaikumsalam. Wallahu a'lam. Kamu kan sudah dengar fatwanya, ya. Kalau sudah ada fatwa ulama, ikuti fatwa ulama. Ustadz bukan ulama, wasilah ulama berfatwa. Jadi jangan sampai beragam pendapat nantinya. Ulama sudah berfatwa bahwa mencegah yang buruk lebih dikedepankan ketika melakukan kebaikan. Bertakwalah semampunya. Jika memang tidak menular, tidak membahayakan, ya mandikan, wudukan, atau tayamumkan. Wallahu a'lam. Tapi kalau bakal berbahaya, mencegah yang buruk lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikan. Ya Allah musta'an. Ustaz, apabila situasi belum kondusif sampai lebih dari 3 pekan, bagaimana hukumnya bagi laki-laki yang meninggalkan sholat Jumat lebih dari 3 pekan? Jazakumullah khair. Subhanallah. Ya, ini pun lagi-lagi berbeda pendapat ulama tentang ini. Karena tetap hukum asalnya wajib Jumat buat laki-laki. Kita hanya menghindari masjid, ya. Sementara kita tahu bumi Allah itu kan masjid. Sementara kita bumi Allah adalah masjid. Kalau bumi Allah ini masjid, ya, maka yang paling baik jangan sampai 3 kali kita nggak sholat Jumat.
Ya, dengan keluarga kita bisa lakukan sholat Jumat, atau dengan teman-teman tertentu yang bisa safety dari yang namanya ini, maksimalkanlah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, lakukan semampu kita. Betul? Ustadz, Lebaran besok 5 tahun sudah keluarga suami memutuskan silaturahmi ibu dan ipar karena pembelian mobil yang ternyata hanya mendapatkan mudarat. Ya. Bolehkah saya tidak datang ke sana karena saya lelah, sangat lelah sekali dengan sikap dan perbuatan mereka. Saya sudah menjalankan nasihat Ustadz hingga tahajud dan tarawih. Ayo, Zurgiban tasdad hubban. Dia nggak ngecek barang. Zurgiban tasdad hubban. Ya. Ini ada yang bisa dimut. Coba masuk suara dubbingnya. Ya, Zurgiban tasdad hubban. Temui jarang-jarang, ya, akan timbul kecintaan. Ya, sebenarnya sebatas keperluan saja ya, nggak usah berlama-lama. Kalau memang orang Idul Fitri itu kan bukan saling minta maaf sebenarnya, untuk saling mendoakan. Ketemu, taqabbalallahu minna wa minkum, khalas sudah kita pulang langsung ya. Kecuali kalau mudaratnya besar, maka menghindarinya merupakan sebuah kebaikan insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya maksimalkan saja untuk saling mendoakan. Kalau bertatap wajah timbulnya mudarat, ya kita bisa WhatsApp, bisa via telepon atau apalah ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Apakah saya harus melanjutkan puasa Senin Kemis, tapi anak khawatir kalau puasa Senin Kemis itu kondisi badan menjadi lemah gitu, sedangkan saat ini dibutuhkan kondisi yang fit. Jazakallah khair Ustaz. Taib, barakallah. Sebenarnya sih nggak pengaruh akhirnya. Asal memang sebelum puasa kita sudah betul-betul menyiapkan diri untuk puasa. Kalau puasa nggak menyakitkan kok. Puasa nggak membuat kita lemah. Kalau kita tahu cara berpuasanya gitulah. Contoh yang Nabi ajarkan kepada kita untuk berpuasa ini memperbanyak mengkonsumsi makanan-makanan ringan tapi bergizi seperti kurma ya. Ya. Teteh dari tadi udah makan nasi deh. Ini ada yang masuk, siapa nih suaranya? Ya. Jadi memang harus tahu bahwa Nabi juga berbuka, Nabi juga berpuasa. Dan puasa itu nggak menyakitkan buat orang yang sehat. Ya. Pun puasa itu tidak dikatakan menyehatkan buat orang yang sakit. Artinya ibadah ini nggak membahayakan. Ya kalau memang antum merasa nyaman dengan puasa, lakukan puasa. Nggak usah khawatir. Nggak ada orang yang terkena penyakit karena puasa. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kita suka sedih atau nangis karena wabah ini, apakah itu berarti kita nggak ikhlas menerima ketetapan Allah ini Ustaz? Wallahu a'lam. Nangisnya karena apa dulu? Kalau nangisnya karena ketakutan dengan wabah, ya jelas kita nggak terima takdir namanya. Tapi kalau kita menangis karena betul-betul Allah sayang uji kita dengan wabah sehingga kita dibikin safety dalam berbagai hal, ya tangis syukur kita pada Allah ya boleh-boleh saja. Tapi kalau tangis-tangis ketakutan ya jangan. Ya, wallahu a'lam. Nah, fadil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara istiqomah di kondisi seperti ini karena biasa dapat semangat langsung kalau datang kajian bareng di masjid? Ya sebenarnya sih kalau kita bisa menyimpulkan bahwa inti kajian itu kan mengambil ilmu. Caranya macam-macam. Ya kalau streaming kayak gini memang mungkin yang nggak terbiasa agak bingung ya. Nah, tapi sebenarnya kalau buat penuntut ilmu ini yang penting kan bisa berinteraksi. Yang penting bisa berinteraksi, bisa bermuamalah. Di antara kita bisa bermuamalah. Itu aja sih yang masalah, nggak ada masalah ya. Walaupun memang bertemu langsung lebih baik. Karena taman-taman kajian, bahasa taman-taman kajian, boleh-boleh saja. Tapi kalau seandainya kita betul-betul memang harus seperti ini, ya Allah muliakan kita insya Allah dengan cara seperti ini. Ini kan ibadah semampunya. Yang terpenting perhatikan materi yang disampaikan. Nggak paham tanyakan materi tersebut. Sama aja kita bisa berinteraksi juga kan. Toh ini live. Ini kan yang namanya fasilitas kemudahan di akhir zaman milenial ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berapa takaran habat sauda untuk setiap harinya Ustaz? Ikuti panduan dalam botolnya deh. Ya sebenarnya pagi kita konsumsi 1 sendok kalau fisik kita kuat, 1 sendok makan, kalau enggak 1 sendok teh juga cukup ya. Dan jangan berlebihan juga habatus sauda ya, ada ukurannya. Kalau kapsul itu kan 2 butir, atau pakai ganjil boleh 3, 5, 7 boleh, tidak ada masalah ya. Pagi dan malam, atau berbarengan dengan zikir pagi dan zikir petang. Ya, Allahu a'lam. Khalas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Anda ingin bertanya bagaimana kiat-kiat agar istri berhenti mendengarkan musik Ustaz? Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, apa kiat-kiat supaya istri berhenti mendengarkan musik? Sebenarnya hukum sebab akibat sih ya. Orang bisa dengerin musik karena dia tahu enaknya musik gitu loh. Nah kan sangat disayangkan kalau hidupnya cuma taunya musik yang enak. Padahal Quran diturunkan di zaman musik. Syair-syair yang ditempel di Ka'bah itu dirusak dengan datangnya Quran. Cuman orang sekarang jarang yang paham itu. Padahal kalau istri mau belajar Quran, memahami artinya, mendengar qori yang enak suaranya, musiknya akan hilang dengan sendirinya. Karena banyak penyanyi-penyanyi yang terkenal ya, ini kemudian dia bertobat dari bernyanyi karena dia tahu ada yang lebih indah dari nyanyian yang namanya Quran. Ya susah, ya sekarang sih doakan saja, kabarkan kepada istri kita tentang efek buruk dari musik. Musik itu bikin hati keras, dibilangin jadi susah, emosian. Musik itu bikin lalai, ma'azif itu bikin lalai ya. Nah, mudah-mudahan dengan sering dia menghafal Quran dan tahu yang Quran yang bakal menerangi kuburnya, bukan musik, bisa hilang dengan sendirinya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Taib. Ya akhir jamaah ya, semoga manfaat yang disampaikan. Karena streaming ini kita nggak bisa lebih dari 1 jam ya, khawatir sinyalnya bisa hilang. Nanti kita akan lanjutkan di beberapa waktu lagi insyaallah. Pantau terus Al-Azifi Channel dan aplikasi Zoom, juga Instagram usb.bawazir, yang mudah-mudahan bisa menjadi sebab Allah mudahkan kita menuntut ilmu insyaallah ya. Jemaah jaga ukhuwah di antara kita.